Engkau baik buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik buat kami. Kami mengucap syukur buat hari ini kami boleh datang, kami boleh beribadah, kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu karena Engkau terlalu baik buat kami. Bahkan saat kami boleh duduk dan mendengarkan dari kebenaran firman Tuhan, semua karena kasih karunia-Mu bagi kami. Terima kasih banyak Bapak, Engkau memberkati setiap proses ibadah dari awal pertengahan sampai akhirnya, biar semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, Engkau yang beracara dalam ibadah ini, Engkau yang dipermuliakan, Engkau yang ditinggikan, Engkau yang melayani setiap anak-anak Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk semuanya. Oke, shalom semua. Shalom. Ya, begitu dong, biar jangan ngantuk ya semua ya. Oke, hari ini kita masih membahas dari surat Galatia. Karena kita sedang mendalami ya apa yang dituliskan Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Dan hari ini kita masuk kepada pasal yang kedua. Kalau yang minggu lalu, hari Rabu yang lalu mengikuti Grosel, pasti sudah ada sedikit gambaran tentang apa yang dibahas oleh Rasul Paulus dalam surat kepada jemaat di Galatia pasal yang kedua. Dan kalau kita berbicara mengenai Galatia pasal yang kedua itu selalu ada bagian yang menjadi favorit. Bahkan mungkin ya kalau setiap kali kita membaca surat Galatia itu Galatia 2:20 itu menjadi ayat favorit bagi kita semua. Ya, kayaknya ada lagunya juga deh. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, tentang Kristus yang hidup di dalam kita ya. Nah hari ini kita mau melihat agak panjang ayatnya, jadi pastikan saudara silakan buka gadget masing-masing. Tapi kalau nggak ada di gadget Alkitabnya, di sini ada nggak nanti? Oh nggak ada. Oh tapi sebaiknya kita baca sama-sama ya supaya gantian. Jadi semuanya ikut membaca, tapi tidak akan langsung panjang ya. Jadi akan dipecah dalam beberapa bagian. Hari ini kita akan baca dari Galatia pasal 2 ayat 1 sampai 21. Nah 21 ayat itu pendek ya saudaranya, gak terlalu panjang kok. Apalagi kita akan membaca secara bergantian dan tidak langsung dibablaskan dari 1 sampai 21. Tapi akan dibagi dalam beberapa bagian. Nah jadi kita sudah melihat latar belakang dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Kalau di pasal yang pertama kita lihat bagaimana Rasul Paulus kayaknya langsung marah ya dengan apa yang terjadi dengan jemaat di Galatia. Karena mereka cepat sekali untuk berbalik dari apa yang diajarkan tentang Injil yang sebenarnya kepada Injil yang lain yang sebenarnya bukan Injil. Yang di sini malah nggak jawab, Pak Hareva yang baru masuk yang jawab. Ya, dan hari ini kita masuk pada pasal yang kedua. Oke, kita buka Galatia pasal 2. Mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9 dulu. Galatia pasal yang kedua mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-9 kita baca bergantian ya. Saya mulai dari ayat yang pertama. Galatia 2 ayat 1. Kemudian setelah lewat 14 tahun aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Ini sampai ayat 9 ya. Oke, ayat yang kelima. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu.
Tetapi sebaliknya setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Nah, ini ada sesuatu yang menarik nih dalam 9 ayat yang pertama. Jadi Paulus setelah kita melihat ya, dia ceritakan di pasal yang pertama, dia pergi ke Arab selama berapa tahun? 3 tahun ya, 3 tahun dia ke Arab. Nah setelah di sana dia diajar oleh Tuhan Yesus sendiri, ada banyak hal-hal yang dibukakan di sana, termasuk hal-hal peristiwa di mana Rasul Paulus tidak hadir tapi diajarkan oleh Tuhan sendiri dan dia teruskan kepada jemaat. Apa itu? Nah, rugi yang gak ikut grosel pada hari Rabu kemarin ya. Nah setelah itu dia kembali dia ke Yerusalem dan di sana dia ketemu dengan Petrus. Tinggal di rumahnya selama 2 minggu ya, 15 hari di sana. Setelah itu dia berkeliling lagi, memberitakan Injil kemana-mana. Setelah 14 tahun, kemudian dia kembali ke Yerusalem. Nah seperti yang kita baca di pasal yang kedua hari ini, bahwa setelah 14 tahun, dia pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus, ikut bersama-sama dengan Paulus. Dan di sana dia ketemu dengan para petinggi-petinggi. Ada soko guru, ada Petrus, ada Yakobus dan ada Yohanes di sana. Bertemu dengan mereka. Nah, di sana yang menarik adalah Paulus ini kan sebenarnya sudah ketemu dengan Petrus sebelumnya, ya kan? Lewat 14 tahun dia ketemu lagi dengan lengkap nih, seluruh pengurus bisa dibilang seperti itu. Dan di sana yang dilakukan Paulus adalah ada pembicaraan pribadi. Kalau kita baca di bagian atas tadi, ya kan? Dibilang ini, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang. Nah, apa yang dibicarakan di sana? Kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Lihat di ayat 2. Jadi di sana Paulus kan sudah pelayanan nih, ya, pelayanan 14 tahun. 14 tahun cepat atau lama? Lama lah ya, lama. 14 tahun dia pelayanan, dia pergi ke Yerusalem dan dia paparkan apa sih yang dia beritakan selama ini dengan para rasul yang ada di Yerusalem. Dan waktu itu terjadi apa yang kita lihat pada ayat-ayat yang di ayat berikutnya, bahwa kemudian mereka berjabat tangan. Mereka sepakat, oh ya, Injil ini kamu sampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan kami kepada bangsa Yahudi bersama dengan ketiga rasul tersebut. Yang menarik di sini adalah ada satu teladan yang kita bisa pelajari. Ini kan kita bicara mengenai pemimpin, ya. Ada Paulus, ada Petrus, ada Yakobus, ada Yohanes. Bicara mengenai pemimpin, pemimpin jemaat yang bertanggung jawab kepada pengajaran apa yang disampaikan kepada jemaat. Dalam pelayanan belasan tahun loh, bukan belasan hari, belasan tahun. Tapi mereka ketemu lagi. Dan mereka saling mengkonfirmasi lagi, yang aku beritakan seperti ini. Jadi ini merupakan satu teladan yang patut kita perhatikan. Kadang-kadang kita begitu cepat puas dengan apa yang kita tahu hari ini. Dan akhirnya kita menutup diri, gak mau lagi dengar yang lain. Gak mau lagi belajar, mungkin dengan saudara-saudara kita yang lain. Sebenarnya penting sekali, apalagi waktu berbicara mengenai pengajaran, untuk kita duduk lagi dengan saudara-saudara kita, lihat kembali pada firman Tuhan, kalau ada yang perlu dikoreksi, bagaimana dengan yang sudah aku beritakan selama ini? Bagaimana yang sudah aku sampaikan kepada orang lain selama ini? Ini satu teladan yang sangat bagus sekali. Paulus, dia sudah beritakan 14 tahun. Tapi ada tuntunan Tuhan, ayat 2 kan dikatakan, aku pergi berdasarkan suatu penyataan. Dalam terjemahan yang lain, aku pergi karena ada pewahyuan. Tuhan sendiri menuntun, yuk pergi ke Yerusalem lagi. Ngobrol lagi sama mereka.
bentangkan lagi Injil yang sudah kamu beritakan. Dan saya yakin pasti di sana Paulus cerita apa yang dia sampaikan, bagaimana yang dia beritakan kepada bangsa-bangsa lain. Kalau mau tahu tentang bagaimana itu mungkin boleh cari videonya Pak Daniel, dia lagi ajarkan tentang Kolose, Kristus bagi bangsa-bangsa lain. Itu sesuatu yang luar biasa. Itu adalah sesuatu yang bagi kita zaman sekarang mungkin ya biasalah, karena kita sudah terima tentang kasih karunia tentang Kristus. Tapi pada masa itu Kristus bagi bangsa-bangsa lain adalah hal yang luar biasa. Karena waktu berbicara mengenai Mesias itu hanya milik orang Yahudi. Tapi waktu Paulus dia beritakan 14 tahun, kemudian dia datang ke Yerusalem dan dia cerita apa yang dia sudah sampaikan kepada bangsa-bangsa lain. Tentang Kristus juga ada untuk bangsa-bangsa lain. Itu adalah hal yang luar biasa. Dan di sana mereka berjabat tangan. Oke, memang Tuhan utus kamu untuk bangsa-bangsa lain dan kami untuk bangsa Yahudi. Kita pada zaman ini mungkin bukan lagi bermasalah tentang bangsa lain dan bangsa Yahudi. Tapi apakah kita cukup rendah hati untuk duduk dan belajar kembali? Sepertinya coba dengar, ini yang aku dapatkan dari pembelajaran firman Tuhan. Coba kita diskusi sama-sama. Bagaimana dengan yang sudah kusampaikan? Bagaimana tentang ayat ini? Kita bisa sharing, kita bisa diskusi. Dan ini bukan hanya bicara tentang pemimpin, tapi sebenarnya tentang sesama orang percaya. Karena kita punya tugas, amanat agung untuk menyampaikan Kristus pada orang-orang di luar sana. Apakah kita duduk sama-sama dan kita diskusi ini, kita bahas ini, melihat kembali pada firman Tuhan, mungkin saling mengoreksi satu dengan yang lain, belajar lagi atau udah cukup? 14 tahun loh pelayanan, 14 tahun punya track record dari bangsa-bangsa ke bangsa-bangsa. Aku sudah tahu semua. Mau bicara apa? Dengan orang Roma, aku tahu caranya sampaikan. Dengan orang di mana lagi? Semua kota aku sudah tahu. Semua orang aku sudah tahu cara sampaikan. Atau kita seperti itu? Merasa cukup puas karena pengalaman kita udah banyak. Atau kita duduk lagi. Gimana pelayananmu? Gimana waktu baca ayat ini? Kita mau sharing gak? Kita mau belajar gak? Dan ini untuk semua loh, bukan hanya bicara tentang pemimpin. Anak-anak muda kira-kira waktu duduk mau gak obrolin tentang itu? Di gereja kemarin ada khotbah tentang begini, saya baca lagi di rumah, yang ini belum paham, kira-kira menurut kamu gimana? Apakah kita menaruh firman Tuhan punya porsi yang begitu besar dalam hidup kita ataukah hal yang lain? Waktu saya baca ini mungkin banyak hal lain yang Tuhan bisa sampaikan waktu menceritakan tentang Paulus ketemu dengan 3 soko guru di Yerusalem. Tapi yang saya lihat, wow, Tuhan benar-benar melihat betapa pentingnya kita untuk saling ada teman saya itu punya istilah gini, saling membasuh gitu. Dia pakai istilah seperti itu. Maksudnya kita tuh ayo saling sharing kembali, lihat yang saya sampaikan sudah benar enggak? Yang saya sampaikan ini sudah sesuai firman Tuhan enggak? Coba kita sama-sama lihat kembali, mungkin saling mengingatkan. Jangan-jangan dalam perjalanan pelayanan kita udah mulai agak melenceng dari pemberitaan kita. Kita mau saling koreksi enggak? Di Roma dikatakan seperti ini, di Efesus. Bahwa setiap jawatan pelayanan itu Tuhan berikan karena tujuannya satu, pembangunan tubuh Kristus. Bukan tentang kita membangun popularitas pribadi. Makanya penting sekali untuk anak-anak Tuhan bisa kembali duduk dan koreksi. Saya tetap pada koridornya enggak? Yang saya beritakan tetap firman Tuhan enggak? Atau jangan-jangan yang lain? Betapa pentingnya persekutuan anak-anak Tuhan. Karena di situ kita saling mengingatkan kembali. Apakah kita tetap kepada jalur dalam memberitakan Injil atau jangan-jangan hal lain yang sudah mulai kita beritakan. Ini teladan yang sangat luar biasa. Tuhan sendiri menuntun Paulus, ketemu
dengan 3 pemimpin di Yerusalem, orang-orang yang terpandang. Dia bukan butuh pengakuan manusia, ya kalau kita baca di pasal kedua ini. Tetapi kalau ini bukan tentang pengakuan manusia, berarti ada hal penting sampai Tuhan menuntun Paulus untuk sampai ke Yerusalem. Kalau saya bahasanya seperti mengkonfirmasi kembali pemberitaannya. Ya, disamakan lagi, dicocokkan lagi. Yang aku beritakan seperti ini, kamu gimana? Saling mengoreksi, saling mengingatkan kembali. Kita lanjutkan. Ayat yang ke-10. Saya baca buat saudara semua. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin. Dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Setelah saling mengingatkan tentang pengajaran, pesan dari para rasul ini adalah ingat orang-orang miskin. Dan Paulus katakan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Kita lihat bahwa dalam pelayanan Rasul Paulus dia benar-benar memperhatikan aspek ini. Waktu saya cari kata orang-orang miskin ini maksudnya gimana? Ya memang orang-orang yang miskin, yang gak punya apa-apa. Bahkan dalam terjemahan yang lain itu digambarkan orang-orang miskin ini adalah orang yang jongkok dan meminta. Memang bicara tentang orang yang tidak punya apa-apa. Dan di dalam pelayanan diingatkan, perhatikan mereka. Kalau kita lihat surat-surat Rasul Paulus, bagaimana dia kumpulkan persembahan ya. Kalau kita baca di 2 Korintus, Rasul Paulus kumpulin persembahan loh. Untuk bantu karena jemaat di Yerusalem waktu itu lagi dilanda kelaparan. Lagi gak punya apa-apa. Kemudian bagaimana Rasul Paulus dalam surat-suratnya dia bicara tentang bagaimana sih tuan dan hamba. Hamba di sana gak ada gaji ya. Zaman itu gak ada gaji. Jadi artinya hidupnya itu benar milik tuannya. Tapi ada pengajaran bagaimana sih kamu bersikap. Kemudian ada bagaimana didorong. Kerja jangan sampai jadi beban bagi orang lain. Jadi bicara mengenai orang miskin bahkan sampai tatanan hidupnya pun diperhatikan oleh Rasul Paulus. Nanti bisa baca sendiri. Tapi yang jelas ayat 10 ini diingatkan secara khusus. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin. Dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Kita lanjut ayat 11 sampai 18. Baca bergantian ya. Saya ayat 11, kemudian saudara 12, seterusnya sampai dengan 18. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Ayat 12. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Menurut kelahiran, kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa. Apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Nah, ini menarik nih. Rasul Paulus tuliskan kepada jemaat di Galatia bahwa waktu di Antiokhia ada perselisihan, di mana Rasul Paulus menegur Petrus. Menegur kenapa? Karena Petrus berlaku munafik. Pada saat orang-orang dari golongan Yakobus, ya, dari orang-orang Yahudi belum datang,
dia duduk makan dengan orang-orang yang dari bangsa-bangsa lain. Tapi waktu kelihatan ada orang-orang dari golongan Yakobus, orang-orang Yahudi yang lain datang, langsung cepat-cepat dia menghindar. Mungkin pura-pura nggak kenal kali ya, atau mungkin pindah meja atau gimana lah. Yang namanya juga lagi makan gitu kan, pindah meja lah dia mungkin. Dari yang tidak halal ke yang halal. Pindah meja dia. Dan Rasul Paulus bukan mengoreksi tentang menu makanan, enggak. Kenapa? Karena Rasul Paulus enggak marah dia waktu dia makan di meja yang tidak halal. Yang Rasul Paulus marah adalah kenapa kamu munafik? Sebelum orang-orang dari Yerusalem datang kok kau makan sama mereka. Tapi begitu kelihatan mungkin ada pengumuman lah ya, kontingen dari Yerusalem atau apalah gitu kan. Begitu datang langsung cepat-cepat pindah meja. Dan kelakuan si Petrus ini diikuti oleh yang lain plus Barnabas ikut. Pemimpin bisa salah enggak? Bisa. Ini Petrus salah. Tapi permasalahannya ini pun tidak membenarkan bahwa kan manusia bisa salah. Jadi ya kita salah-salah terus. Kenapa? Waktu seseorang menjadi pemimpin, apalagi jadi anak-anak Tuhan secara umum ya, bukan tunggu jadi pemimpin dulu, kehidupan kita itu disorot. Kita lakukan apapun orang lihat, kok gini? Orang mempertanyakan iman kita. Saudara kalau baca surat-surat penggembalaan waktu Paulus menulis surat untuk Timotius dan Titus, bagaimana Rasul Paulus bikin persyaratan banyak sekali untuk orang menjadi diaken, menjadi penilik jemaat. Kenapa? Reputasinya harus bagus. Alasannya apa? Supaya jangan sampai pengajaran kita itu dijelek-jelekan oleh orang lain, dicela oleh orang lain. Selalu itu nasihat Paulus. Makanya waktu dia nasihatkan Timotius dan Titus dalam memilih pemimpin jemaat, banyak sekali kriterianya. Karena apa? Ini berkaitan dengan reputasi pengajaran. Dan ini juga yang ditegur oleh Paulus kepada Petrus. Kamu berlaku munafik. Waktu ada orang-orang dari golongan Yakobus, orang-orang Yahudi dari Yerusalem datang, kok kamu pindah? Padahal kan kita sudah memberitakan sama-sama bahwa tidak ada kebenaran dengan taat pada hukum Taurat. Kita ini kan jadi orang benar hanya karena percaya kepada Kristus. Kenapa kamu berlaku seperti itu? Seolah-olah kamu lagi menunjukkan bahwa kamu hanya bisa benar kalau kamu menjalani hukum Taurat. Karena apa? Kamu kembali kepada kelompok orang-orang yang bersunat ini. Kamu jauhi saudara-saudara dari bangsa-bangsa lain. Gara-gara kamu lihat yang dari Yerusalem datang. Itu kan seperti hari ini kamu beritakan begini, besok kamu kelakuanmu beda. Khotbah kita begini, pengajaran kita begini, tapi waktu kelakuan beda. Kita khotbah bahwa kebenaran kita hanya di dalam Kristus karena kita percaya kepada Kristus, bukan karena melakukan hukum Taurat. Tapi waktu kita interaksi dengan orang lain ternyata kita beda-bedakan. Paulus bilang ini munafik, kamu jangan begitu, itu kita seperti membangun kembali yang kita sudah bongkar. Jangan kayak begitu dong sikap kamu. Kalau kamu beritakan begini ya hidupmu sama dong. Kenapa rupanya kamu tetap di meja itu, jangan pindah meja. Kenapa itu jadi kesaksian buat orang-orang dari Yerusalem bahwa apa? Bangsa-bangsa yang tidak bersunat ini Kristus pun juga buat mereka. Tidak ada lagi pembedaan antara bangsa-bangsa lain dan bangsa Yahudi. Karena kita dibenarkan karena percaya kepada Kristus, bukan karena pada melakukan hukum Taurat. Jadi sikapmu jangan beda-beda antara pengajaran dan kelakuanmu setiap hari. Dan Rasul Paulus dia tidak kompromi. Kenapa? Di bagian depan dia sudah marah. Jemaat mengikuti pengajaran-pengajaran yang lain. Ada pemimpin lakukan hal seperti itu. Harus dikoreksi. Karena kehidupan kita disorot. Kehidupan kita dilihat. Kehidupan kita konsisten enggak? Sama enggak dengan yang kita ajarkan? Karena kalau misalnya Rasul Paulus membiarkan ini terjadi pada Petrus,
maka orang akan bertanya-tanya, lalu berarti benar kita hanya bisa selamat kalau lakukan hukum Taurat. Kenapa? Petrus aja yang soko guru jemaat, buktinya dia nggak mau kok duduk sama orang dari bangsa-bangsa lain. Padahal mereka nggak tahu sebelumnya duduk sama, semeja. Ini kelihatannya sepele ya, hanya soal ganti meja. Tetapi pesan secara implisit yang disampaikan itu fatal. Kenapa? Karena masalah jemaat itu lagi berkaitan dengan keselamatan. Ini cukup gak sih hanya percaya Yesus saja atau harus kembali lagi lakukan hukum Taurat? Jadi hati-hati yang kita sampaikan, sikap kita karena itu menyampaikan pesan-pesan yang tersirat, implisit. Ya, orang bisa artikan itu. Kenapa beda? Jadi inilah yang terjadi. Paulus menyoroti sikap dari Petrus. Karena sikapnya ini apa? Langsung saat itu juga diikuti oleh yang lain. Barnabas ini kan rasul juga. Dia lihatlah seniornya, oh Petrus begitu, aku pun ikut. Apa yang kita lakukan diikuti oleh yang lain. Semakin kita masuk dalam pelayanan, makin dapat jabatan, yang kita lakukan itu berdampak kepada yang lain. Makanya Paulus menasihati, aku melatih tubuhku dan menguasainya, supaya jangan setelah aku memberitakan Injil, aku sendiri ditolak. Orang diberkati dengan firman yang kita sampaikan, tapi ya cukup dengar khotbahnya aja, jangan terlalu dekat-dekat. Pribadi kita ditolak, firmannya diterima, tapi orangnya ditolak. Itu yang Paulus ingatkan. Ya kan, Rasul Paulus tulis itu di mana ya? Hah? Aku melatih tubuhku dan menguasainya, supaya jangan setelah aku memberitakan Injil, aku sendiri ditolak. Ini konfirmasi kenapa sampai dia harus tegur Petrus. Karena fatal masalahnya. Berdampak kepada pemimpin yang lain. Ada Barnabas, yang lain ikut. Seperti itu. Kenapa sampai harus ditegur seperti ini? Rasul Paulus ingatkan kembali. Di ayat mulai 19. Saya baca buat saudara semua. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah, aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kalau di dalam yang ayat 20 itu, hidup oleh iman dalam Anak Allah, ya, kalau di bahasa Inggrisnya, hidup oleh imannya Anak Allah. Artinya kita hidup karena iman Kristus, karena Kristus yang hidup di dalam kita. Rasul Paulus ingatkan lagi identitas kita. Kenapa sih yang kita sampaikan harus sinkron dengan cara hidup kita? Karena kita hidup bukan dengan diri kita lagi, bukan dari diri kita lagi. Karena kita yang lama, mungkin kita yang munafik, kita yang begini, kita yang begitu dulu, itu sudah mati. Jangan lakukan lagi. Berubahlah oleh pembaharuan budi. Ya, ingat ya, di Roma tuh. Berubah oleh pembaharuan budi, kenapa? Karena kita yang lama sudah mati. Kita yang sekarang hidup itu karena Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau Kristus yang hidup di dalam kamu, masakan kamu masih membeda-bedakan lagi mana saudara-saudaramu Yahudi dan mana saudara-saudara dari bangsa lain? Kita pisah lagi. Padahal di Roma sudah katakan bahwa oleh karena Kristus yang dahulu jauh sudah menjadi dekat. Sudah tidak ada lagi tembok pemisah. Dan kita memberitakan Injil itu. Kalau kita sudah beritakan pesan seperti itu, hidupnya tuh mbok sama. Jangan sampai kita memberitakan yang lain, tapi kita tidak menghidupi identitas kita yang baru. Yang bagaimana bahwa Kristus yang hidup di dalam kita.
Saya yakin sebenarnya Petrus pasti sangat paham konsep ini. Tapi memang proses setiap orang beda-beda ya dalam proses memperbaharui pikirannya. Beda-beda. Tapi saya yakin pasti Petrus tahu. Kenapa? Udah jabat tangan. Bahwa Kristus juga untuk bangsa-bangsa lain. Cuman memang dia masih dalam proses mengubah pola pikirnya. Dan Paulus ingatkan, kita hidup bukan kita lagi loh. Pet, terus kita hidup bukan kita lagi. Kristus yang hidup di dalam kita. Kita hidup karena imannya Kristus yang sudah mengasihi kita, mati buat kita. Jangan lagi lakukan seperti itu. Saya yakin waktu Petrus melakukan itu, mungkin Roh Kudus sudah bilang di dalam hati dia, jangan. Tapi apa boleh buat ya? Kadang-kadang kita walaupun Roh Kudus ngomong di hati, kadang-kadang kita masih bisa seperti mengesampingkan suara Roh Kudus. Tapi Tuhan tetap sabar. Tuhan tidak pernah capek untuk selalu ingatkan kita, untuk selalu tuntun kita. Hanya memang kadang-kadang kita seperti susah untuk taat waktu dia bicara dalam hati kita. Saya yakin pada waktu perjamuan di Antioquia ini pasti Roh Kudus bicara sama Petrus. Tapi memang itu Tuhan izinkan terjadi karena teguran ini bagus. Karena menegaskan dengan masalah yang sedang terjadi dalam jemaat di Galatia. Benar-benar harus ditegaskan. Tidak ada lagi pemisahan bangsa Yahudi dan bangsa-bangsa lain. Karena kita benar hanya karena percaya kepada Kristus. Dan yang luar biasa adalah setelah diingatkan kembali bahwa kita ini hidup bukan lagi diri kita yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Kita ini sudah disalibkan, kita sudah mati. Ini bukan tentang diri kita lagi. Dan yang luar biasa untuk penutup dari sharing kita hari ini. Ini surat Galatia ditulis sekitar tahun 54-55 Masehi. Kalau misalnya ya saudara ya, si Petrus ini pernah ditegur di muka umum. Boleh nggak dia sakit hati sama Paulus? Boleh, iya kan? Malu kalilah pemimpin ditegur di muka umum, iya kan? Malu kalilah, mau ditaruh di mana mukanya? Ya di situ aja sih, jangan dipindah lain-lain kan, nggak bisa. Tapi yang luar biasa, waktu Petrus menuliskan surat, dia tuliskan surat 1 Petrus, 2 Petrus, itu beberapa tahun setelah surat Galatia. Dan surat itu ditujukan kepada jemaat di Bitinia, di Pontus, Kapadokia, dan Galatia. Surat 1 Petrus, 2 Petrus itu ditujukan juga buat jemaat di Galatia. Dan di sana Petrus menasihatkan jemaat tentang bagaimana cara mereka hidup. Dan dia meneguhkan pengajaran Rasul Paulus. Dia bilang, kalian hidup hati-hati. Lihat kemurahan Tuhan itu tuh karena dia tuh panjang sabar. Ya, jangan anggap itu sebagai satu kelalaian. Tapi kesabaran itu karena Tuhan itu pengen supaya banyak orang bertobat. Dan kemudian dia mengkonfirmasi, ini yang selalu diingatkan oleh saudara kita Paulus. Memang dia kalau ngomong banyak kita nggak paham. Dan itulah yang diputar balikkan oleh banyak orang. Cari ya di 2 Petrus 1. Bagaimana Petrus dia meneguhkan pemberitaan Paulus. Padahal bisa saja, ya kan? Kalau dia tahu ini Petrus kan sudah tulis surat ke jemaat di Galatia. Kasih tahu, aku negur Petrus loh. Tapi waktu Petrus menuliskan surat juga buat jemaat di Galatia, dia meneguhkan, ini Paulus juga nasihat hal yang sama. Dan memang dari kata-katanya banyak yang orang-orang tidak mengerti sehingga mereka putar balikkan. Artinya di sini yang kita lihat apa? Petrus berbesar hati. Dia memang pernah ditegur, tapi memang itu sesuatu yang benar, harus ditegur. Dan waktu menjalankan tugas pelayanannya, Petrus bilang, yang dibilang Paulus itu benar. Dia kembali, hubungannya baik sama si Paulus. Bahkan dia meneguhkan apa yang diajarkan oleh Paulus. Dia bilang, Paulus di semua surat-suratnya dia ajarkan seperti itu. Ada konfirmasi yang baik tentang Paulus.
Padahal kan bisa aja ya, Petrus kan sudah ditegur di muka umum. Kalau bayangkan saudara, dia pulang ke Yerusalem dan dia kemudian ngomong sama orang-orang di Yerusalem, Paulus tuh memang bla 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 bla. Zaman sekarang kan belum ada telepon kan, mereka nggak bisa konfirmasi sama Paulus. Tapi waktu Petrus tahu, ya benar, ini aku ditegur memang hal yang benar. Waktu kembali kepada pelayanan, dia bilang, yang diomongin Paulus memang benar. Surat Petrus dia tuliskan untuk jemaat di Bitinia, di Pontus, Kapadokia, dan Galatia. Saya rasa kenapa dia benar-benar bisa, maksudnya waktu saya baca, kok Petrus benar-benar dia tulis ya untuk jemaat di Galatia ya. Padahal orang Galatia yang tahu dia tuh pernah ditegur, karena surat-surat lain gak pernah Paulus kasih tahu, saya pernah tegur Petrus di Galatia. Tapi justru waktu tulis surat ke jemaat di Galatia, Petrus meneguhkan apa yang diajarkan oleh Paulus. Luar biasa. Waktu kita tahu kembali tujuan dari pemberitaan kita apa, waktu kita tahu siapa yang hidup di dalam kita, maka itu akan membantu kita kembali masuk kepada jalurnya. Sebenarnya pelayanan ini untuk siapa sih? Sebenarnya pemberitaan ini tentang siapa sih? Sebenarnya pelayanan ini untuk apa? Itu menjadi kekuatan buat kita pada saat naik ataupun saat turun. Karena tentang bukan diri kita lagi, bukan tentang kita lagi. Itu memberi kekuatan buat kita semua. Jadi hari ini yang kita lihat adalah bagaimana Paulus dan rekan-rekan sepelayanannya. Mereka diutus untuk dua kelompok yang berbeda. Ada perselisihan di sana, tapi semuanya dikembalikan bahwa semua ini tentang Kristus yang hidup di dalam kita. Dan saat kita menyadari Kristus yang menjadi pusat dari segala sesuatu, maka sesungguhnya pelayanan itu saling menguatkan. Saling menguatkan satu dengan yang lain. Amin. Saya undang pemain musik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, kami belajar dari para rasul dulu bagaimana mereka menjalani tugas pelayanan dan peranan mereka di tengah orang-orang dimanapun Engkau tempatkan mereka berada. Bagaimana kehidupan kami selaras dengan apa yang kami beritakan. Bagaimana kami bisa menerima saat ada hal-hal yang harus dikoreksi dalam diri kami. Saat kami kembali menempatkan Kristus sebagai pokok dari segala apapun yang kami lakukan, biarlah itu yang membuat kami berbesar hati Tuhan. Waktu kami tahu bahwa kami sudah disalibkan, waktu kami tahu bahwa ini bukan tentang diri kami lagi, waktu kami tahu bahwa ini semua tentang Kristus yang begitu mengasihi kami, yang telah menyerahkan dirinya bagi kami, maka kami bisa kembali pada tujuan dari segala apapun yang kami lakukan. Baik itu dalam pelayanan, dalam pekerjaan, di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu yang sangat relevan bahkan sampai hari ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Biarlah itu memberi kekuatan bagi kami dalam kami menjalani setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan untuk kami lakukan. Sehingga dimanapun kami berada, kami bisa menjadi surat yang terbuka, menjadi saksi Kristus. Di dalam setiap aspek kehidupan kami, orang-orang bisa melihat Kristus dinyatakan. Terima kasih banyak Bapa. Kau memberkati setiap anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun yang sedang mereka lalui hari-hari ini. Biarlah kami semua kembali menempatkan Kristus sebagai yang pokok di dalam segala kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa, kami mengucap syukur. Kau memberkati semuanya Tuhan, bahkan untuk hal-hal yang mungkin belum kami pahami. Roh Kudus yang ada di dalam kami, Kau mengajarkan kami lebih lagi
membantu kami untuk lebih memahami lagi. Biarlah firman Tuhan menjadi rema yang mengubahkan hati kami masing-masing. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan.